Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah yang saya hormati, saya ditugaskan untuk membadali atau mewakili dari Kiai Haji Hasin Safrawi untuk menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Beliau menyuruh saya untuk membacakan kitab Fathul Mu'in Bisyarhi Qurratil Ain. Ini pengarangnya adalah Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Beliau adalah murid daripada Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i yang bermadhab Syafi'i. Beliau menyuruh saya untuk mengisi tentang babus saum, bab yang berkaitan dengan puasa. Karena memang kita kebetulan hari ini sedang berada di bulan Ramadan yang di dalamnya ada kewajiban berpuasa. Beliau menyuruh saya untuk menyampaikan paling lama sekitar 20 menit. Di kitab Fathul Mu'in ini tentang bab puasa sangat panjang sekali, dan sementara saya hanya 2 kali lagi hari Kamis, jadi 3 kali pertemuan hari ini. Saya pikir ini mungkin tidak cukup untuk diselesaikan kecuali dijelaskan dengan cepat. Tapi paling tidak seandainya pun tidak selesai, ada yang sudah kita bahas dengan kaidah mala yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang memang tidak bisa kita lakukan secara keseluruhan, tapi sebagian kita lakukan. Kita coba kalau bisa selesai bab tentang puasa, alhamdulillah. Kalaupun tidak selesai, sudah ada sebagian yang kita bahas. Kita mulai. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadna bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Babus saumi. Adapun ini adalah tentang bab yang menjelaskan tentang puasa. Huwa, adapun puasa, lughatan al-imsaku wa syar'an imsakun an muftirin. Saya akan membacakan tulisan daripada kitab ini, kemudian saya akan menjelaskan secara kesimpulannya, karena tidak mungkin untuk membahas satu kata per kata. Saya baca kemudian saya jelaskan. Kenapa saya harus baca? Karena kita berharap tabarrukan, berharap untuk mendapatkan barokah dari pengarang kitab ini. Karena kadang ada kita itu mengikuti majelis ta'lim, termasuk membaca kitab, dan di saat kita mengikuti pengajian itu kita tidak paham. Tapi setelah pulang atau setelah ilmu yang telah kita dengarkan meskipun kita tidak paham itu kita butuhkan di masyarakat, itu tahu-tahu kita ingat. Itu berarti kita mendapatkan barokah, manfaat dari pengarang kitab. Jadi saya bacakan, berharap pertama adalah tabarrukan, berharap kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah ditulis oleh musannif di sini. Kemudian nanti saya mencoba untuk menjelaskan. Huwa lughatan al-imsaku wa syar'an imsakun an muftirin bi syurutihil atiyati wa furida fi sya'ban fi sanati tsaniyati minal hijrati wa huwa min khasaisina wa minal ma'lumi minad dini bid darurati.
Wa adapun puasa lughatan secara bahasa al-imsaku menahan, wa syar'an imsyakun min muftirin, dan adapun secara syara adalah menahan dari suatu hal yang membatalkan, bisyurutihil atiyati, dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan. Wa furido fi sya'bana fi sanati tsaniyati, wa furido, dan difardukan, diwajibkan puasa fi sya'bana, di bulan Sya'ban, fi sanati tsaniyati minal hijrati, di tahun kedua ketika Nabi hijrah. Jadi setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, tahun kedua setelah dari hijrah atau masuk tahun kedua lah, pada tahun itu difardukan puasa. Wa huwa min khasaisina, dan puasa itu adalah bagian daripada kekhususan kita orang Islam. Artinya sebagai orang Islam memang kita harus tahu kekhususan atau kewajiban-kewajiban kita, termasuklah di dalamnya adalah puasa. Wa minal ma'lumi, dan termasuk dari sebagian hal yang sudah kita maklum, sudah kita ketahui, minad dini, dari agama, bidroroti, dengan pasti. Jadi puasa ini sudah merupakan hal yang wajib kita ketahui, dan itu diwajibkannya sekitar 1430-an tahun yang lalu, karena diwajibkannya pada 2 tahun kedua Hijriah. Kenapa saya agak menjelaskan dan menekankan terhadap masalah kapan difardukan? Karena ternyata sekarang banyak orang yang pura-pura tidak tahu bahwa puasa itu adalah wajib. Padahal ini difardukannya lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tapi giliran hal-hal yang berkaitan dengan dunia, isi perut, misalkan ada pembagian sembako gratis, jadwalnya kapan, hafal semua itu. Bahkan sebelum terjadi itu sudah tahu, ditunggu-tunggu, padahal belum terjadi. Ini terjadinya sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Banyak yang pura-pura tidak tahu. Jadi memang tidak masuk akal. Berarti dia bukan tidak tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Wa huwa minal ma'lumi minad dini bid-darurah, dan ini adalah sebagian hal yang memang secara pasti diwajibkan di dalam agama. Jadi kita sebagai seorang muslim itu ada rukun Islam namanya, itu ada 5. Pertama adalah syahadat, kedua adalah salat, zakat, puasa, naik haji. Rukun Islam ini wajib dilakukan secara keseluruhan oleh orang Islam, kecuali memang ada alasan-alasan syar'i dia tidak bisa melaksanakannya. Maka karena ini merupakan rukun, harus didasarinya sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji itu memang wajib kita lakukan, tanpa harus bertanya kenapa saya sholat, kenapa saya haji, kenapa saya puasa, kenapa saya zakat. Tanpa harus bertanya seperti itu, apalagi bertanya apa gunanya. Kalau sudah jelas tidak ada gunanya, ngapain saya sholat, ngapain saya puasa, ngapain saya zakat. Ini tidak harus bertanya seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah rukun orang Islam, namanya rukun Islam. Dan tidak boleh sebagian kita ikuti. Saya syahadat saja, sholat saja untuk haji biar sudah. Saya hajinya saja sama syahadat, sholatnya enggak usah. Enggak bisa. Karena ini adalah rukun Islam. Sama ketika kita sholat. Dalam sholat kita ada rukun sholat. Sholat itu satu saja ditinggalkan itu batal. Satu saja ditinggalkan itu batal. Maka dalam sholat, tentang sholat ini maaf karena memang banyak terjadi, perlu saya bahas. Ada satu rukun yang sering hilang ketika kita melaksanakan sholat tarawih, yaitu
tumakninah. Tumakninah ada di 4 tempat. Pertama adalah ketika ruku, yang kedua adalah ketika i'tidal, yang ketiga adalah ketika sujud, yang keempat adalah ketika duduk di antara 2 sujud. Summarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian i'tidal summarfa hatta ta'tadila qa'iman, dalam sujud summasjud hatta tatma'inna sajidan, dalam duduk summarfa hatta tatma'inna jalisan. Ada dalam 3 tempat: ruku tumakninah, i'tidal tumakninah, kemudian sujud tumakninah, duduk di antara 2 sujud tumakninah. Tumakninah apa? Diam sebentar dengan anteng, sekedar pembacaan subhanallah. Ini banyak dalam tarawih hilang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak ada tumakninah, berarti sholatnya batal, tidak sah. Makanya jangan mencari yang cepat, tapi cari yang benar. Apa yang benar tidak bisa cepat? Bisa. Yang cepat tapi belum tentu benar. Kenapa? Karena kadang yang cepat kadang sampai menghilangkan rukun. Salah satu rukun saja tidak dilakukan dalam sholat, maka menjadi batal. Ini perlu diperhatikan. Kemudian kembali kepada puasa. Maka sebetulnya rukun dalam Islam itu ada 5, termasuk di dalamnya adalah puasa yang harus didasari dengan ketaatan. Tanpa harus bertanya kenapa saya harus sholat. Maka seandainya ada penjelasan tujuan sholat, karena memang dalam setiap rukun ada tujuannya. Di antaranya syahadat untuk mentauhidkan Allah, sholat agar perilaku kita baik, tanha anil fahsya'i wal munkar, zakat untuk membersihkan diri kita dan harta kita, tuzakkihim wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kemudian ada puasa la'allakum tattaqun, agar kita mencapai satu titik keikhlasan kepada Allah, yaitu takwa. Ada haji juga agar kita mampu memahami napak tilas perjuangan para anbiya, termasuk terutama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Muhammad, sehingga kita lebih memahami dan melaksanakan nilai-nilai keagamaan. Ada tujuannya, juga ada hikmah-hikmahnya, ada keistimewaan-keistimewaannya. Itu semua adalah bagian daripada kita memang untuk dipelajari dalam rangka menjalaninya satu ibadah dengan lebih sempurna. Jadi kita tidak bisa bilang saya nggak mau sholat karena saya nggak tahu tujuannya, saya nggak mau sholat karena saya nggak tahu hikmahnya, saya nggak mau puasa ngapain juga saya nggak tahu apa tujuan dan hikmah puasa. Tidak bisa, tetap harus dilaksanakan karena ini adalah rukun. Wa huwa minal ma'lumi minad dini bid-darurati. Yajibu sawma syahri ramadana ijma'an bikamali sya'bana 30 yawman aw ru'yati adlin wahidin walau masturan hilalahu bi ba'dal ghurubi idza syahida bika 'indal qadi walau ma'a idbaki ghaimin bilafdi ashhadu anni ra'aitul hilala aw annahu halla wala yakfi qawluhu ashhadu anna gadan min ramadana wala yuqbalu ala syahadatihi illa bi syahadati adlaini wa bi thubuti ru'yati hilali ramadana indal qadi bi syahadati adlin baina yadayhi kama marra wa ma'a qawluhu thabbata indi. Yajibus shaum ala jami' ahli al-baladi al-mar'i fihi wa kas-subuti indal qadi al-khabarul mutawatiru bi ru'yatihi walau min kufarin li ifadatihi al-ilm ad-daruriyya wa dhanna dukhuluhu bil imarati adh-dhahirati allati la tatakhallafu 'adatan ka ru'yatil qanadilil mu'allaqati bil manairi wa yalzamul fasiq wal 'abdu wal untha al 'amalu bi ru'yatihi nafsihi
wa kadza mani'tu kidasidku nahwi fasikin wa marahikin fi ikhbarihi bi ru'yati nafsihi. Ini hal-hal yang berkaitan dengan kapan kita wajib memulai puasa. Jadi dari yang saya baca barusan berkenaan dengan waktu kapan kita wajib memulai ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi paling tidak kalau yang dibaca tadi ada 5. Kalau di antara di antara 5 ini satu sudah terjadi, maka kita wajib memulai puasa karena itu sudah masuk kepada bulan Ramadan. Paling tidak ada 5 di sini yang dibacakan tadi. Dari 5 hal ini terjadi, maka kita wajib berpuasa. Pertama adalah bikamali Sya'ban 30 yauman. Kalau hitungan bulan Sya'ban itu sudah mencapai kepada 30 hari. Kalau sudah mencapai 30 hari. Kenapa kok bisa sampai 30 hari? Ini bisa saja karena bulan tertutup awan. Karena bulan tertutup awan sehingga tidak kelihatan, disebabkan karena mendung atau yang lain. Kata Rasul, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana bi 30 yauman. Maka ketika kita berhadapan dengan mendung, kita melihat bulan tidak bisa karena tertutup awan, bisa karena mendung atau yang lain, fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman. Maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban sampai 30 hari. Jadi kalau sudah hitungan Sya'ban itu harinya sudah 30, maka tidak mungkin sampai ke 31. Maka hitungan ke 31 itu satunya sudah 1 Ramadan. Satunya sudah 1 Ramadan. Kita misalkan kemarin sampai 30, maka tidak ada kemudian hitungan 31 Sya'ban. Tapi kalau sudah ke 30, maka wajib malamnya itu sudah menyambut bulan Ramadan dan besoknya sudah mulai berpuasa. Ini yang pertama. Ini diantara sebab paling utama adalah karena tidak bisanya melihat bulan, awal bulan, karena disebabkan mendung, hujan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah adanya orang yang melihat hilal secara kasat mata, dia melihat sendiri. Dia melihat sendiri. Dia melihat bulan sendiri walau masturon, meskipun tertutup. Dalam artian begini, ada orang yang melihat bulan dengan mata kepala sendiri, awal bulan, hilal. Meskipun dia itu kelihatan adil, kelihatan bertakwa, tapi dia tidak bertakwa. Kalau dalam kitab Safinatun Najah itu dijelaskan ingka nafasikon, meskipun dia seorang yang fasik. Karena melihat awal bulan itu bukan khusus kepada orang yang bertakwa atau tidak, karena ini adalah proses orbitnya bulan. Jadi meskipun dia tidak bertakwa, tapi dia itu melihat dengan mata kepala sendiri, maka dia wajib untuk memulai puasa karena itu sudah masuk kepada bulan Ramadan. Jadi hilal itu adalah awal bulan. Hilal itu bulan yang berbentuk sabit dan itu menentukan dimulainya hitungan pada bulan tersebut. Jadi bulan dari awal bulan berbentuk sabit, kemudian semakin besar dan sempurnanya bisa tampak semua di pertengahan bulan, kemudian semakin mengecil sampai di akhir bulan itu hilang. Dan ketika muncul itu baru masuk awal bulan dan berbentuk sabit, namanya hilal. Nah, kalau ada orang yang kemudian melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia sudah melihat hilal, maka wajib memulai berpuasa. Dan penglihatan itu dia saksikan kepada qadhi, dan dia berkata
Inni ashhadu anni ra'aitul hilala. Saya bersaksi saya telah melihat hilal. Itu persaksian di hadapan qadhi. Dia bersaksi telah melihat hilal. Tapi kalau dia bersaksinya dengan mengatakan saya bersaksi bahwa besok sudah bagian dari bulan Ramadan, itu tidak diterima. Wala yakfi qauluhu asyhadu anna ghadan min Ramadan. Jadi kalau hanya persaksiannya mengatakan saya bersaksi bahwa besok adalah bagian bulan Ramadan atau masuk kepada bulan Ramadan, tidak ada kata-kata saya melihat hilal, itu tidak cukup. Tapi persaksian itu harus mengatakan saya bersaksi bahwa saya telah melihat hilal. Nah, hilal itu adalah awan bulan tadi. Maka kemudian sudah wajib untuk berpuasa karena itu sudah masuk kepada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini tidak ada hari yang kita tidak boleh atau tidak ada hari yang dibebaskan kita berpuasa. Tapi semua hari dalam bulan Ramadan kita wajib berpuasa. Maka kemudian dihitungnya dari awal bulan. Ketika masuk kepada bulan Ramadan, besoknya sudah harus berpuasa. Yang selanjutnya adalah ada ketetapan permulaan puasa kepada orang yang tidak melihat hilal. Nah, ini biasanya kebanyakan kita, termasuk saya, kemarin tidak saya melihat hilal sendiri, tapi mengikuti ketetapan. Dan ketetapan itu didasarkan dari persaksian orang yang adil kepada qadhi. Jadi ada orang yang sekarang sudah banyak, ada alat kemudian di tempat-tempat tertentu bisa melihat dengan alat tersebut untuk bisa tampak hilal muncul apa tidak. Itu kemudian dia bersaksi di hadapan qadhi, kemudian ditetapkanlah awal bulan kepada orang yang tidak melihat hilal, ya termasuk saya, kita banyak kemarin juga. Dan yang bersaksi itu adalah orang yang adil, memang bisa dipercaya bahwa dia berkata jujur, bahwa dia berkata jujur, dia berkata jujur. Atau yang seterusnya adalah ada persaksian dari orang yang adil, sama ada kita percaya atau tidak. Ada orang adil bersaksi, orang itu jujur bahwa saya telah melihat bulan. Kita percaya atau tidak, itu wajib memulainya, atau sudah jatuh bulan Ramadan dan kita wajib berpuasa besoknya. Atau ada orang yang fasik, orang yang kalau berbicara itu selalu bohong, tapi kita percaya, maka wajib. Kalau kita tidak percaya karena kefasikannya, tidak wajib. Ini bagi kita yang tidak melihat langsung tapi mendengar dari persaksian. Dan yang tanda kelima adalah kalau ada tanda-tanda yang sudah bisa kita lihat tentang masuknya bulan Ramadan. Ini bisa kita lihat kalau di sini ditandai dengan apabila karu'yatil qanadilil mu'allaqati bil manairi. Dulu itu kalau sudah masuk kepada bulan Ramadan, ada lampu-lampu yang kemudian ditaruh di menara-menara. Itu sudah, kalau sudah orang-orang sudah seperti itu, sudah dipastikan sudah masuk awal bulan. Dan ada juga tanda-tanda dari yang lain yang dapat kita ambil kesimpulan bahwa itu sudah awal Ramadan. Kalau di kitab Safinatun Najah itu al-ijtihadu, berijtihad karena dengan tanda-tanda atau sesuatu yang dapat dipastikan, meskipun tidak dengan melihat hilal, bisa dengan ilmu hisab, bisa dengan tanda-tanda bintang dan lain sebagainya. Ini banyak sekarang kita alat untuk kemudian mengetahui meskipun tidak menggunakan ru'yatul hilal. Nah, 5 ini terjadi, maka kemudian kita sudah wajib berpuasa. Kita sudah wajib berpuasa.
Kalau kemarin insya Allah tidak sampai 30 nggih. Sya'ban tidak sampai 30 nggih. Tapi 29, tapi kita berpuasa atas ketetapan qadhi pemerintah karena persaksian dari orang yang adil. Ada banyak nggih dari berbagai organisasi Islam yang kemudian dengan alat bisa melihat hilal, kemudian ditetapkan sidang isbat, ditetapkan bahwa permulaan bulan Ramadan, dan kita termasuk golongan yang seperti itu. Kita mengikuti ketetapan dari persaksian orang yang adil kepada qadhi pemerintah yang kemudian diadakan sidang isbat dan ditetapkan awal Ramadan. Nah, ini adalah 5 hal yang kalau salah satu saja terjadi, maka kita sudah masuk kepada awal Ramadan dan besoknya sudah kita wajib berpuasa. Ini sudah 20 menit tinggi. Mungkin itu saja dulu, kita lanjutkan nanti kepada pembahasan tentang orang yang wajib berpuasa itu siapa saja, karena ternyata ada orang yang tidak wajib berpuasa meskipun sudah terjadi dari salah satu yang 5. Ada orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Ini pembahasannya nanti di Kamis depan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bihal matalib wal maqasid wa taqfina biha syarra aduwin wa zalimin wa hasidin wa ghaibin wa syahirin wa syarikin wa jinnin wa syaitan wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.